Kalau soal mistik kembali yang saya lihat di pemain. Di video ini saya akan bahas tentang agama. Jadi kita sekarang lagi berada di kondisi yang cenderung ada banyak konflik tentang agama. Banyak hal yang membuat seolah-olah menempatkan diri kita itu selalu dalam potensi konflik tentang agama. Nah, saya akan coba ceritakan apa yang saya peroleh dari proses channeling yang sebenarnya juga akhirnya saya tarik ke belakang, ada kaitan dulu kenapa saya selalu mencari tahu tentang agama saya sendiri dan saya tertarik belajar banyak agama. Satu hal yang ingin saya katakan dan buat saya terasa aneh, tapi saya baru bisa ibaratnya memahami ketika saya belajar melalui proses proyeksi astral ya. Jadi saya dulu tidak tahu proyeksi astral, tidak tahu meraba sukma. Tapi saya pernah melakukan itu, tapi karena saya tidak tahu teorinya, tidak merasa pernah melakukan. Tapi begitu saya belajar, ya saya buka dokumen CIA juga tentang riset itu. Nah, saya kemudian menggunakan atau menelusur ulang melalui metode itu. Poin yang menarik adalah bahwa saya ingin katakan bahwa di setiap dimensi ada banyak dimensi tanpa batas, dan setiap dimensi ada peradaban. Mereka pasti punya semacam belief system atau agama. Tentunya bagaimana mekanismenya itu berbeda ya. Misalnya agama yang di realitas kita berbeda dengan belief system atau agama di dimensi yang lebih tinggi, dimensi yang mungkin sudah tidak mengenal kematian, tidak lagi makan minum. Tapi saya katakan pasti ada. Jadi hal yang lucu itu bahwa kita tidak hanya belajar agama di dimensi ini saja. Kenapa kemudian saya tertarik mencari tahu tentang hal ini ya dari proses channeling. Saya katakan beritahu saya seperti apa belief system di dimensi yang berbeda. Maka dengan itu saya punya perbandingan dan saya paling tidak bisa punya gambaran apa sebenarnya fungsi belief system. Jadi saya katakan semuanya sebuah bentuk simulasi, dan ketika Tuhan itu berinkarnasi menjadi wujud yang tanpa batas, itu pasti melalui keterlupaan. Sama halnya ketika kamu lahir lagi, kamu mulai dari nol, tinggal di lingkungan yang terkait dengan proses untuk mengalami belief system yang berbeda. Oke? Jadi ini pengalaman saya dari proses mistik. Jadi entah kenapa dari dulu saya tertarik mencari tahu tentang agama. Karena mungkin saya pernah cerita saya latar belakang Kristen Katolik, sering dibully karena minoritas. Tapi di satu sisi yang lain saya juga kadang merasa bahwa di lingkungan yang saya tidak pas, kok saya merasa agamanya paling benar. Jadi itu semua yang membuat saya tertarik belajar dan mencari tahu. Kemudian momen berikutnya itu di awal saya ingat dulu momentumnya itu sendiri ketika kakak saya dilarang berpacaran dengan orang yang berbeda agama. Nah, buat saya jadi pertanyaan yang mengganggu. Kalau semua agama baik, Tuhan beratnya buat agama, kenapa jadi pembatas? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan saya yang dulu selalu saya ingin cari jawabannya, dan lewat berbagai proses intuitif, lewat channeling, perlahan saya mulai bisa pahami, dan saya kadang merasa juga itu aneh gitu. Karena dulu buat saya, kalau saya melihat orang lain beda agama siapapun juga, saya itu menikmati kalau mereka beribadah. Jadi saya nggak ada rasa beratnya benci pada satu agama tertentu, nggak ada. Saya merasa bahwa ketika orang itu mendekat pada Tuhannya, saya itu merasa juga ikut senang gitu. Nah, belakangan saya juga baru tahu dari proses past life, ternyata saya banyak pengalaman untuk sebagai belief system. Nah, ini poinnya. Jadi saya ingin katakan, entah kamu punya keyakinan kuat, kamu merasa yang paling benar, katakan semua pasti dapat porsinya. Jadi setiap orang akan mengalami perjalanan spiritualitasnya dengan berbagai belief system, dan semua selalu akan mendapat pengalaman yang berlawanan.
untuk mengalami evolusi jiwa itu bukan waktu yang pendek, tidak hanya dalam ratus tahun, ribuan juta. Dan kalau kalian sudah memahami eksistensi yang sejati, kalian tidak perlu khawatir karena kalian selalu eksis, selalu ada. Kematian itu sendiri hanya jeda. Jadi ini saya cerita dari pengalaman dari beberapa yang konseling. Ketika ada yang bercerita, mas saya itu sudah tidak dianggap keluarga, entah karena faktor kamu berpindah agama, faktor mungkin pasanganmu sekarang berbeda dengan agama di lingkunganmu, atau kamu merasa bukan orang yang religius di tengah keluarga yang sangat religius. Nah, biasanya itu pasti ada jejak sejarahnya. Maka kadang saya merasa geli gitu. Jika ada yang curhat, ya ada yang sharing ke saya. Jika saya tanya, pasti garis ke atas kamu ada garis ibaratnya jejak dengan keyakinan yang sekarang ibaratnya berbeda dengan kamu. Jadi prinsipnya seperti ini. Katakanlah kamu orang tua, kamu sangat fanatis. Pada saatnya nanti kamu akan mengalami yang berlawanan dengan apa yang kamu yakini sekarang. Menjadi anak atau keturunan yang keberapa, menjadi pemberontak, jadi tidak religius lagi. Dan ini saya temukan semua jejak-jejaknya ketika saya tarik ke atas. Saya tanya, ada yang susah dikatakan sebagai kebetulan karena tidak hanya 1-2 orang. Entah dulu kakeknya atau siapanya adalah pemuka agama yang sangat dihormati. Biasanya seperti itu. Jadi kalau sekarang ada yang merasa benci pada agama tertentu, saya tidak seperti itu. Dulu saya pernah merasakan bahwa sepertinya saya nggak suka, karena pasti ya dalam proses perjalanan setiap orang ada keinginan membela agamanya. Tapi kalau kalian percaya sejarah, tidak ada agama yang abadi, tidak ada bangsa yang abadi. Dulu yang ajaran tertinggi, sekarang tidak ada pengikutnya atau sedikit pengikutnya. Bahkan peradaban yang tinggi sekalipun bisa hancur. Jadi itu kenapa dari dulu saya berpikir bahwa apa arti ini semua. Kemudian kasus yang lain itu, kalau kamu merasa mungkin ya, kamu beragama apa, tapi kamu merasa sepertinya ada ketertarikan atau tidak asing dengan ajaran-ajaran yang lain. Nah, biasanya itu karena pengalaman apa ya tadi yang tersimpan di alam bawah sadar. Jadi kenapa banyak yang cerita, mas saya itu kok bisa ya mimpi tokoh agama ini misalnya. Ya karena itu. Jadi jiwa ini mengalami berbagai belief system karena proses belajar yang fair seperti itu. Menjadi lupa untuk mengalami pengalaman dalam bentuk belief system yang baru.